Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selamat dari kami, khususnya buat para saudara-saudari kami semuanya. Berikut ini akan kami kisahkan tentang 3 wanita yang telah mantap memeluk Islam. Siapakah ketiga insan pilihan tersebut? Berikut fakta singkatnya. Perkenalkan, nama saya Rita. Misalkan ada bintang pengetuk, terus Nabi Muhammad emang punya alat gitu buat dengerin di luar angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? Alhamdulillah. Yang pertama adalah seorang wanita yang awalnya sangat membenci ajaran Islam dan poligami. Pada akhirnya ia masuk Islam. Wanita tersebut bernama Rita, asal Bogor, Jawa Barat. Islam mengantar dirinya mendapatkan hidayah iman dan Islam. Saya tinggal di Bogor. Saya single moms dengan 2 anak. Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Orang yang sebelumnya sangat membenci, bisa saja mendadak timbul rasa cinta. Inilah yang dialami wanita cantik bernama Rita. Perempuan asal Bogor yang sebelumnya non-muslim ini pada akhirnya memutuskan menjadi mualaf. Kisah perjalanan Rita dalam meraih hidayah Islam tidaklah mudah. Awalnya ia memeluk agama Islam karena menikah dengan suaminya. Namun saat itu Rita merasa kurang memahami Islam. Walaupun sudah menjadi seorang muslimah, dia mengaku bahwa suaminya tidak membimbingnya untuk memahami Islam. Bahkan, Rita belajar sholat dan dasar-dasar keislaman dari tetangganya. Saya masuk Islam di tahun 2012 dan agama asal saya dari Kristen Protestan. Saat saya masuk Islam yang pertama itu saat pernikahan, saya enggak dapat apapun. Saya hanya bisanya belajar sholat. Itu pun saya bingung, apa namanya gerakan-gerakan sholat itu? Karena hanya diajari sama tetangga dan enggak ada guru. Dan keadaan rumah tangga mereka justru tidak harmonis. Perselisihan terus terjadi antara Rita dan suaminya. Mereka akhirnya memutuskan bercerai. Mengakhiri pernikahan itu pada 2010. Di tahun 2012, Rita mendapat hidayah Islam yang sesungguhnya. Kali ini ia berniat sungguh-sungguh mempelajari dan memaknai Islam secara lebih dalam. Saya benar-benar jadi percaya kalau hidayah itu memang Allah yang menentukan, dan hidayah itu adalah pilihan Allah, bebernya. Setelah mempelajari Islam lebih dalam, Rita menyadari bahwa ajaran-ajaran yang dianut sebelum terdapat campur tangan manusia, sedangkan Al-Quran adalah firman yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rita kemudian jadi percaya bahwa Isa Al-Masih bukanlah Tuhan, melainkan Nabi. Sampai saat ini saya masih percaya adanya Isa Al-Masih gitu kan, tetapi dalam konteks perspektif Islam seperti itu, ujarnya. Setelah mempelajari Islam, Rita mengaku tidak langsung cinta kepada Islam bukan karena doktrin dari agama sebelumnya. Akan tetapi ia tidak suka dengan poligami. Ketidaksukaannya ini pun diperkuat dengan pernikahan kedua Rita pada 2016. Begitu sebulan ia menikah, terungkaplah semua istri-istri yang dinikahi suami barunya itu. Setelah itu Rita mencari tahu makna poligami yang seharusnya dan diajarkan dalam Islam. Pada akhirnya dia menyadari kalau poligami dalam Islam bukanlah atas unsur nafsu dan hanya menginginkan wanita. Tapi lebih baik dari itu, pemaknaan poligami yang salah ini akibat dari oknum-oknum yang memanfaatkan ajaran ini saja. Hingga akhirnya Rita sadar dan tidak lagi membenci hal-hal tersebut, dan bahkan jatuh cinta dengan hukum Islam. Yang kedua, sangat transpiratif buat kita. Soalnya wanita cantik ini mantap jadi mualaf usai saksikan ART-nya baca Al-Quran dan sholat. Bagaimana kisahnya? Berikut fakta singkatnya terungkap. Misalkan ada bintang pengetuk, terus Nabi Muhammad emang punya alat gitu buat dengerin di luar angkasa. Inilah kisah mualaf yang menginspirasi dari wanita cantik bernama Frida atau Siti Faridah Mutmainah. Ia menceritakan awal mula mendapat hidayah hingga mantap memeluk Islam. Sejak dulu memang Frida lebih mengenal agama lain di luar Islam. Masa-masa remajanya dilalui di sekolah yang mayoritas siswanya non-muslim. Tapi, dia agak meragukan agama tersebut dan tergiur mempelajari agama lain. Laut ada api yang bisa hidup di dalam laut. Memang Nabi Muhammad dalam gitu ke dalam laut. Ketika itu salah seorang teman menawarkannya mempelajari sebuah kitab. Frida merasa apa yang diajarkan lebih sesuai dan meyakinkan. Dari sana ia pun berpindah agama ke agama tersebut. Tapi semua itu kembali goyah ketika wanita cantik yang kini mantap berhijab itu masuk ke dunia kerja. Dan salah satu temannya yang muslim membuat Frida terkesima. Tidak heran, sebab temannya yang beragama Islam itu begitu taat beribadah. Padahal, mayoritas karyawan di kantor Frida adalah non-muslim. Tapi hal itu tidak menghalangi sang teman muslim untuk menjaga sholatnya. Kayaknya ajaran Islam ini bagus, memberikan akhlaknya bagus.
ucap Frida dalam salah satu kanal YouTube. Sebenarnya, Frida bukan baru mengenal ajaran agama Islam. Sejak dulu Islam sudah ada di sekitar Frida dan keluarga. Dahulu keluarganya memiliki seorang asisten rumah tangga beragama Islam. Sang ART dikenal sangat taat menjalankan ibadah. Dulu mama saya juga punya pembantu ART. Pagi-pagi suka baca Quran dan sholat. Saya suka nyamperin dia, bebernya. Bagi Frida, Islam bukanlah agama yang buruk. Hanya saja, dahulu hidayah belum menghampirinya. Ketertarikan Frida terhadap Islam makin kuat setelah memikirkan betapa taatnya umat Islam. Terlebih lagi ibadah yang dijalankan adalah 5 kali sehari, bukan sekali seminggu seperti agamanya dahulu. Di situ saya sudah ada rasa ketertarikan mempelajari Islam. Cuma belum menemukan seseorang yang bisa membimbing, tuturnya. Sampai pada akhirnya Frida berjumpa dengan calon suaminya. Dia pun merasa memiliki pembimbing menuju jalan Islam seperti yang dicari selama ini. Selain menjawab beragam pertanyaan Frida seputar Islam, pria itu juga kerap memberikan video-video dakwah. Calon suami saya sering kasih video Dr. Zakir Naik. Saya mempelajari, ucapnya. Seperti diketahui, Dr. Zakir Naik sering berdakwah dan membuka sesi tanya-jawab mengenai ketuhanan. Makin dipelajari, Frida makin yakin betul bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Selain Islam, kayak menurut saya itu udah berasal dari Allah. Di Quran sendiri dikatakan agama yang diridhoi oleh Allah cuma Islam. Tuturnya, Frida pun mantap mengucap 2 kalimat syahadat yang dibimbing seorang kiai di Serang, Banten. Kiai itu juga bahkan memberikan Frida nama Islam yakni Siti Farida Mutmainah. Yang ketiga, yaitu kisah mualaf bernama Ali Zakim. Ia merupakan mantan model internasional, yang kini jadi motivator ternama. Nah, karena tuntutan profesinya, beliau itu harus berpura-pura bahagia. Bagi kalangan muslimah mungkin sudah mengenal Ali Zakim, hijaber cantik yang cukup populer di media sosial Instagram. Mantan model internasional ini menarik perhatian setelah memutuskan meninggalkan kehidupan glamor dan menjadi mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing? Kini wanita berdarah Amerika Thailand itu juga menjadi motivator ternama. Ali Zakim kerap membagikan inspirasi mengenai perjalanan hidup dan mengungkap kisah spiritualnya. Ali Zakim bukan sosok wanita biasa. Ia sukses menjadi model untuk sejumlah majalah dan brand kecantikan ternama serta merambah dunia hiburan sebagai presenter televisi. Selain itu, Aliza juga menyandang status sebagai seorang sarjana di bidang sosiologi dan ekonomi dari Boston College. Kemudian berhasil mendapatkan gelar master di bidang administrasi bisnis dari Universitas Denver, Amerika Serikat. Namun semua latar belakangnya tersebut tidak membuat Aliza sepenuhnya bahagia. Wanita yang kini tinggal di Malaysia itu mengaku sering merasa kesepian, bahkan hampa di balik gemerlapnya hidup. Sebelum memeluk agama Islam, hidup saya begitu penuh tantangan. Saya bekerja sebagai model dan aktris profesional. Ketika saya mulai belajar tentang Islam, semuanya berbalik. Pada waktu itu saya merasa hampa dalam hati saya, kesepian, dan tersesat dalam kehidupan, ujar Aliza, dikutip dari salah satu kanal YouTube Jumat, tanggal 8 Oktober tahun 2021. Sebelum mengenal Islam, Aliza mengaku bahwa kerap mencari Tuhan apabila merasa sedih, suntuk, dan sebagainya. Sebuah perjalanan spiritual menuntunnya untuk mencari sumber tentang Islam, di mana ia merasa ada keterkaitan antara agama yang diyakini sebelumnya dengan Islam apabila dikaitkan pada ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi sebelumnya seperti Nabi Daud, Nabi Ibrahim, hingga Nabi Nuh. Setelah beberapa waktu, saya menyimpulkan bahwa apa yang perlu saya lakukan adalah melihat pada agama yang dipraktikkan oleh Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan sebagainya, ungkapnya. Ali Zakim pun melakukannya dengan mempelajari Islam dari berbagai sumber, hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf pada tahun 2013. Usai mempelajari Islam, Aliza mengaku tanpa keraguan sedikit pun saat memutuskan menjadi mualaf dan mengucap kalimat syahadat. Setelah menjadi seorang muslimah, Aliza bahkan memutuskan untuk mempelajari Islam lebih lanjut dengan menempuh pendidikan diploma untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis di Universitas Ares. Meski begitu, ia sempat takut menyampaikan kepada orang tuanya. Perlu waktu 1 tahun sejak ia memutuskan memeluk Islam untuk mengutarakan pilihannya tersebut kepada ayah dan ibunya. Guna mengatasi hal tersebut, Aliza mengaku senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap sholat dan dalam sujudnya. Dan ternyata manjur, ketika mengungkap kepada kedua orang tuanya, Aliza mengaku bahwa keduanya dapat mengerti bahkan mendukung pilihannya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.
Semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.